Teman-teman, ini kita ada di pohon alpukat red Vietnam ya. Ini ada yang sudah berbunga. Kemarin pohon ini sudah kita kasih top kalsi blue. Ketika berbunga seperti ini cuman di musim hujan ya, hampir tiap hari turun hujan. Dan alpukat ini buah pertama sehingga biasanya tingkat kerontokan tinggi. Cuman kita kasih top kalsi blue dan alhamdulillah ada beberapa sekitar hampir 20 buah lebih yang sudah terbentuk buah seperti ini teman-teman. Sana juga ada. Nah, bagaimana pohonnya? Yuk saksikan terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya Adi Nurprayogi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pohon alpukat red Vietnam itu yang kemarin sempat berbunga. Kita kasih top kalsi blue. Dan sekarang kita lihat bagaimana kondisi terkini, apakah buahnya jadi atau tidak ya. Yuk saksikan video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Caranya ketika dia berbunga masih tetap berhasil walaupun di musim penghujan. Kemarin kita kasih top kalsi blue kurang lebihnya setengah kilo per satu pohon untuk umur pohon 2 tahun ya. Ini alpukat red Vietnam dan sekarang kita terlihat buahnya seperti ini teman-teman. Nih, jadi ya 1, 2, di situ juga ada. Jadi hampir tiap dompol itu ada ya, walaupun hanya 1-2 buah saja. Ini yang perlu kita catat yaitu ini masih buah pertama. Jadi biasanya buah pertama itu tingkat kerontokan juga lebih tinggi teman-teman ya. Walaupun musimnya bagus, cuman kalau buah pertama biasanya rontoknya tinggi tuh. Nah, cuman kelebihan dari kita beri top kalsi blue teman-teman ya, ketika dia habis berbunga menjadi buah, dia tumbuh lagi bunga-bunga baru teman-teman tuh. Ini kalau kita lihat ini calon bunga-bunga baru lagi untuk kloter kedua pembungaan. Jadi ada 2 kloter bunga dalam satu fase pembuahan tuh. Jadi kita lihat ini sudah besar, ini ada yang sudah mekar. Ada lagi yang calonnya dia muncul. Ini kita perkirakan 2 bulan lagi dia bakalan muncul bunga-bunga baru teman-teman. Kita lihat sampai ke samping lagi teman-teman. Nah, ini ada yang besar lagi teman-teman tuh. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa alpukat red Vietnam itu bukan serta-merta karena warnanya atau warna pucuk daunnya merah, kemudian nama alpukatnya juga red Vietnam, tidak harus juga buahnya merah teman-teman. Nah, cuman faktanya ketika kita sudah tahu berbuahnya, buahnya seperti ini teman-teman, hijau panjang. Dia merahnya hanya ketika masih muda sekali seperti ini. Ini masih ada warna semburat merahnya sedikit ya teman-teman ya tuh. Cuman nanti ketika dia sudah besar, dia warnanya akan normal hijau pekat nih. Ini masih terlihat merah nih. Tuh, tangkai buahnya juga merah, kulitnya masih merah juga. Cuma nanti yang nggak kena sinar dia tetap hijau teman-teman tuh. Nah, ini kan kalau kita lihat ini calon-calon bakal bunga lagi teman-teman tuh. Nah, ini jadinya serunya kita menanam alpukat yang jenisnya bunganya mau bersusul-susulan. Jadi kecuali dari terpengaruh dari pupuk juga. Jadi memang alpukat red Vietnam Miki itu termasuk salah satu jenis alpukat yang tidak kenal musim. Jadi yang kita harapkan dia akan selalu berbuah di kapanpun itu, asalkan asupan nutrisi, unsur hara, air, dan hormon-hormon lainnya terpenuhi secara utuh. Tuh, sudah mulai kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lagi mekar bunganya. Nih, tuh ada mulai barusan mekar teman-teman tuh ya tuh. Tuh, mantap teman-teman. Nah, buat teman-teman jangan khawatir menanam alpukat ya, karena alpukat itu merupakan salah satu komoditi yang mempunyai harga jual yang bagus dengan satu syarat. Syaratnya apa? Pertahankan kualitas buah dari hama penyakit maupun dari umur petiknya. Nah, yang jadi sering masalah yaitu di sini umur petik teman-teman ya. Nah, yang baru kita ketahui bahwa alpukat itu di dataran rendah dia baru bisa dipetik itu umur 150 hari dari sejak mulai terbentuknya fruit set. Fruit set itu dari hasil dia mulai buah agak beras teman-teman ya, dari mulai terserbuki bunga
hingga dia terbentuknya buah itu 5 bulan baru siap petik di dataran rendah. Itu untuk beberapa jenis. Kalau dataran tinggi itu minimal di 180 hari. Berbeda dengan alpukat kulit tebal seperti Hass, Pinkerton, dan lain-lain, itu membutuhkan waktu bisa hampir 9 bulan bahkan 10 bulan dia siap petik. Nah, jadi ketika kita petik alpukat yang mempunyai umur yang sangat muda atau 3 bulan, 4 bulan, itu wajar kalau kita perem, kita simpan, dia akan busuk terlebih dahulu. Terkadang busuknya juga berasal dari pangkal ini, teman-teman. Nah, jadi busuk itu ada beberapa faktor. Yang pertama penyakit, serangan lalat buah atau kena jamur. Yang kedua karena benturan ketika di dalam packingan, ketika kita memanen itu jatuh, itu bisa menyebabkan busuk. Nah, cuman yang paling sering terjadi yaitu umur panen, teman-teman. Umur panen itu jangan disepelekan karena itu bisa membuat kualitas yang sangat bagus. Ketika kita petik umur tua, jelas kadar air menurun, tekstur daging semakin pulen, kemudian juga dia tidak rawan busuk karena seluruh fisiologisnya dia sudah matang secara sempurna. Ketika kita petik 3 bulan, tentu saja dia kulitnya belum tebal, kadar air masih tinggi, dan juga umur fisiologisnya belum cukup, yang menyebabkan alpukat cepat busuk ketika kita peram, teman-teman. Nah, itu ya, jadi harus kita simak sangat simak sekali umur buahnya. Ketika ada yang mekar seperti ini, kita lihat nanti ketika ada dia sudah terbentuk buah yang sangat kecil sekali, mungkin seberas atau sekerikil kecil itu ya, itu sudah kita anggap di hari pertama atau bulan pertama, teman-teman. Tinggal kita hitung 5 bulan kemudian itu siap panen. Nah, masalahnya yang sering jadi masalah juga, umur buah itu tidak sama, teman-teman. Contohnya ini nanti sudah hampir umur 1 bulan lebih, kemudian ini barusan mekar, ada lagi yang barusan kuncup. Ketika dia sudah terjadi semuanya, sudah berbentuk buah semuanya dalam satu dompol, kita bingung, ini kemarin bunga yang mekaran bulan keberapa. Nah, itu bisa kita saksikan, bisa kita simak lewat ciri-ciri buahnya. Biasanya buah yang siap panen itu tangkainya mulai menguning. Tangkai sini mulai menguning, warna buah mulai kusem. Nah, kusem itu juga bisa menandakan ciri-ciri bahwa alpukat sudah mulai tua. Nah, jadi jangan kita asal petik, teman-teman ya. Kita harus lihat dulu umurnya, ciri-ciri siap panen seperti apa, baru kita bisa melakukan panen. Sekali kita salah panen, nanti buahnya tidak akan maksimal matangnya dan bisa malah busuk, teman-teman ya. Oke, mungkin bermanfaat buat teman-teman yang ingin order bibitnya. Kita ready banyak, ini stok kita depan, di kebun ada, di sawah juga ada. Yuk, bisa hubungin kontak WA kita di 0819 1994 1475.